Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Aang Mariana, analis Rifan Finansindo berjangka. Ya Pak Aang, bagaimana transaksi emas awal tahun ini dibanding awal 2019 lalu? Ya, untuk transaksi emas saya rasa masih sangat diminati ya Mas ya. Jika melihat prospek emas di awal tahun ini, kenaikan harga emas masih didukung oleh beberapa sentimen-sentimen positif. Apalagi kalau misalkan kita berbicara tentang pandemi saat ini yang belum menemukan titik terang, masih menjadi pemicu utama kenaikan harga emas. Sedangkan di tahun 2020 harga emas juga mengalami kenaikan karena didukung oleh sentimen perang dagang antara Amerika dan China. Itu juga menemukan titik terang mengakibatkan pelemahan bagi dolar Amerika, dan itu membuat harga emas di awal tahun naik di 2020. Gitu Mas. Ya, lalu bagaimana peluang emas menembus level tertinggi Januari ini? Di bulan Januari peluang emas menembus ke level tertinggi ini sangat terbuka lebar, dikarenakan bakal adanya stimulus besar-besaran dari Amerika Serikat untuk pemulihan ekonomi. Terus yang ada juga adanya tingkat suku bunga yang lebih rendah dan lonjakan kasus virus corona, khususnya virus corona varian baru asal Inggris yang dilaporkan telah memasuki Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan dolar Amerika berbanding terbalik dengan emas, maka pelemahan karena berbagai faktor ketidakpastian, maka itu akan berdampak positif bagi emas, gitu Mas. Ya, bagaimana prospek emas hingga tengah tahun dengan pengaruh vaksinasi? Jelas, sangat berpengaruh. Kita sama-sama mengetahui dengan adanya berita soal vaksinasi ini, maka muncul juga optimisme masyarakat yang akan berpengaruh kepada optimisme ekonomi suatu negara secara umum. Nah, hal ini membuat para investor kembali melirik aset-aset berisiko, dan tentunya hal ini akan menekan pergerakan harga emas, gitu Mas. Ya, lalu bagaimana dengan tren kenaikan harga CPO dengan pengaruh PSBB? Ya, nah dengan adanya pengaruh PSBB khusus untuk CPO ini menyebabkan CPO sulit akibat PSBB menyebabkan CPO sulit untuk didistribusikan ke negara-negara lain. Ketika banyaknya permintaan di pasar, maka harga CPO menjadi lebih mahal. Terbukti pada perdagangan awal tahun ini, tepatnya di hari Senin kemarin, harga kontrak berjangka yang aktif ditransaksikan tersebut hampir menyentuh level tertinggi selama 10 tahun kebelakang, Mas. Ada juga faktor ini yang membuat harga CPO naik adalah prospek La Nina yang akan berlanjut 3 kuartal pertama di tahun ini. Gitu. Oke, Pak Aang, bagaimana prospek permintaan Arabica Januari ini? Untuk Arabica masih mengalami penurunan karena di perkebunan kopi Arabica terbesar di Brazil, hujan turun dengan curah hujan yang sangat tinggi di minggu ini. Malah bakal diprediksikan berlangsung sampai 10 hari di bulan Januari hujannya, Mas. Dan real Brazil turun 0,81% pada hari Senin, sehingga mencapai kurs terendah 3,5 minggu terhadap dolar. Sehingga harga kopi Arabica Brazil menjadi lebih murah bagi pembeli di luar Brazil, sehingga akan meningkatkan ekspor kopi kalau Arabica. Ya, lalu apa rekomendasi Anda bagi investor untuk jangka menengah, baik emas, CPO atau komoditas lainnya? Untuk rekomendasi saat ini untuk investor, emas masih menjadi primadona di awal tahun ini karena prospek emas masih bagus hingga saat ini. Terbukti di awal tahun 2021 saja emas mengalami kenaikan yang signifikan. Dibuka di level 19,03 per troy ounce, harga cukup signifikan dalam waktu 2 hari dia naik sampai 19,40 per troy ounce. Sentimen positif juga berpengaruh terhadap emas untuk tahun ini, Mas. Jadi lebih berpengaruh atau berpeluang khusus di komoditi emas dibanding yang lain. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Pak Aang Mariana, analis Rifan Finansindo berjangka. Terima kasih, Mas.